Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Florika Nasya Muza dari kelas 7H akan menyelesaikan tugas SKI dari Pak Hitamin SPDI, yaitu menjelaskan biografi dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz selama beliau menjabat sebagai khalifah pada dinasti Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu anggota dari dinasti Bani Umayyah yang ke-8. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang biografi dan usaha-usahanya, kita harus tahu apa itu dinasti Bani Umayyah karena memiliki hubungan dengan Umar bin Abdul Aziz ini. Dinasti Bani Umayyah adalah suatu lembaga yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga menjadi salah satu khalifah dinasti Bani Umayyah yang pertama. Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 61 Hijriah di Madinah pada masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Beliau juga disebut sebagai Umar II. Nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abul As bin Syam bin Manaf. Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan yang seorang gubernur dan juga seseorang yang pemberani dan dermawan. Ia menikahi seorang wanita yang soleha yang berasal dari Bani Quraisy yang keturunan Umar bin Khattab, yaitu Ummu Asim binti Asim. Jadi Ummu Asim binti Asim ini adalah ibu dari Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz, ayah Umar bin Abdul Aziz, ini adalah seorang ulama yang begitu soleh dan juga merupakan murid dari Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Istri beliau adalah wanita yang begitu soleh yang berasal dari Bani Umayyah, putri dari Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dinasti Bani Umayyah, yaitu Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik memiliki nasab yang baik, yaitu ayahnya adalah seorang khalifah, kakeknya adalah seorang khalifah, saudara perempuan dari seorang khalifah, dan juga tetapi ia memiliki kehidupan Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abul As adalah sepupu dari Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau menjabat sebagai khalifah dinasti Bani Umayyah pada umur 37 tahun. Ia terkenal adil dan begitu bijaksana. Dan juga ia ingin sekali mengembalikan cara pemerintahannya seperti pada masa Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini meninggalkan segala kemewahan dunia yang ditunjukkan oleh Bani Umayyah. Meskipun masa kepemerintahannya sangatlah singkat, akan tetapi ia memiliki hubungan yang baik dengan Syiah. Keteladanan yang begitu bisa kita ambil dari dirinya adalah ketakwaan serta kesolehannya. Ia juga selalu ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat agar rakyat selalu sejahtera, makmur, dan juga rukun. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah pada masa dinasti Umayyah yang merupakan garis keturunan dari Umar bin Khattab. Pada masa kecilnya, Umar bin Abdul Aziz sering sekali mengunjungi paman dari ibunya, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Di sana, ia mendapatkan berbagai cerita tentang kehebatan kakeknya, Umar bin Khattab, sehingga ia mempunyai cita-cita untuk menjadi seperti kakeknya. Sepeninggal ayahnya pada tahun 704 Masehi, ia ikut bersama Abdul Malik bin Marwan pindah dari Madinah ke Damaskus, kemudian dinikahi oleh putrinya yang bernama Fatimah binti Abdul Malik. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang begitu adil dan jujur, sederhana, bahkan bijaksana. Tanpa ragu, ia membersihkan harta-harta yang bukan dari milik masyarakatnya. Ia juga memecat para penjabat yang korupsi. Langkah ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
Baginya, jabatan bukanlah hal untuk meraup sebuah kekayaan, melainkan sebagai amanah dan beban bagi kita untuk menjalankannya sebaik mungkin, sebenar mungkin, dan dengan bertanggung jawab. Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah yang begitu zuhud. Umar bin Abdul Aziz ini dilantik menjadi khalifah pada tahun 717 Masehi atau 99 Hijriah. Ia justru menangis ketika tahta ini diberikan kepadanya. Walaupun Umar bin Abdul Aziz ini bukan dari golongan Bani Umayyah, tetapi Sulaiman bin Abdul Malik meyakini dengan keadilan dan kearifannya ia cocok menjadi penerus dinasti Bani Umayyah selanjutnya, sehingga Sulaiman bin Abdul Malik pun menuliskan surat wasiat yang berisi bahwa selanjutnya pemimpin akan diteruskan oleh Umar bin Abdul Aziz. Masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz berlangsung hanya 2 tahun 5 bulan. Pada masa yang sangat singkat ini, kejayaan dinasti Umayyah dicapai pada era beliau. Para sejarawan mengatakan bahwa penyebab Umar bin Abdul Aziz meninggal yaitu adalah pembantunya yang memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman Umar bin Abdul Aziz. Ia meninggal pada bulan Rajab tahun 101 Hijriah di Dir Sa'man pada umur 39 tahun 6 bulan. Pada usia yang sangat relatif muda dan termasuk usia yang produktif, kejayaan dinasti Umayyah dicapai pada masa kepemimpinannya. Dan juga banyak sekali jasa-jasa yang telah ia berikan untuk Islam dan manusia di dunia. Nah, ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz selama memerintah di dinasti Bani Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz banyak meninggalkan usaha-usaha hasil-hasil setelah beliau meninggal dalam bidang agama, dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang sosial politik, ekonomi, dakwah, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama adalah bidang agama. Banyak sekali usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam bidang agama. Di antaranya adalah menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, membukukan hadis-hadis Rasulullah SAW dan menetapkan hukum syariat Islam secara tegas. Yang kedua adalah bidang ilmu pengetahuan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam bidang ilmu pengetahuan yang pertama adalah menerjemahkan buku-buku kedokteran dan buku-buku yang berasal dari ilmu dari bahasa Yunani, Latin, dan Suryani ke dalam bahasa Arab agar mudah dipahami oleh umat Islam pada umumnya. Yang ketiga adalah dalam sosial politik. Dalam bidang ilmu sosial politik, Umar bin Abdul Aziz sangatlah banyak perannya dan dia pun menerapkan kebijakan sebagai berikut. Mengutamakan perilaku politik yang berlandaskan nilai kebenaran dan nilai keadilan. Beliau tidak membedakan antara Muslim Arab non-Muslim dan Arab Muslim. Semua sama derajatnya. Yang kedua, menghapus kelas-kelas sosial antara Arab non-Muslim serta Arab Muslim. Selanjutnya adalah menghidupkan kerukunan, menghidupkan toleransi, bertasamu antar umat Islam. Yang keempat adalah di bidang ekonomi. Upaya yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang ekonomi sebagai berikut: meringankan pajak bagi rakyat, memberantaskan model kerja paksa, menyantuni fakir miskin dan anak yatim, serta menitik beratkan pada pelayanan fakir miskin. Selanjutnya adalah bidang dakwah dan perluasan wilayah. Sebagaimana orientasi kepemimpinannya, Umar bin Abdul Aziz berkeyakinan bahwa dalam memperluaskan wilayah yang relatif dibutuhkan metode dan penekanan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan menggunakan kekuatan militer. Yang selanjutnya adalah bidang fiskal. Pada bidang fiskal ini, Umar bin Abdul Aziz memangkas pajak dari orang Nasrani serta memberhentikan pungutan bagi seorang mualaf, yaitu bagi orang yang baru masuk Islam. Kebijakan ini telah mendongkrak simpati bagi manusia
terutama dari kalangan non-muslim. Sejak kebijakan itu bergulir, banyak orang-orang yang non-muslim memeluk agama Islam. Selanjutnya adalah keteladanan Umar bin Abdul Aziz yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beliau adalah seorang yang zuhud. Yang kedua, yang rendah hati dan atau tawadu. Yang ketiga, wara. Yang keempat, takut kepada Allah, bertawakal. Serta yang terakhir adalah adil. Nah, keteladanan Umar bin Abdul Aziz ini sangat bagus bagi kita untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai biografi dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz selama menjabat sebagai khalifah dinasti Bani Umayyah. Jika ada salah, saya mohon maaf karena di sini juga saya masih belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.